Otorita Ibu Kota Nusantara, IKN, menegaskan, pembangunan ibu kota baru telah memasuki fase kedua, didukung penuh oleh Peraturan Presiden, Perpres, No. 79 Tahun 2025 yang menjadi payung hukum dan politik. Dengan target menjadi ibu kota politik pada 2028, IKN kini bergerak dalam kecepatan tinggi, tak hanya pada infrastruktur fisik tetapi juga regulasi dan ekosistem sosial. Kami sudah tidak sendiri lagi. Kami berada di belakang Perpres tersebut, dan di belakang Perpres tersebut adalah visi Presiden untuk mempercepat pembangunan IKN ini. Tegas Kepala Otorita IKN, Basuki Hadi Mulyono, Rabu, 29 Oktober 2025. Sebagai simbol percepatan, dimulai dengan pemindahan ASN yang akan dilaksanakan pada November 2025 dengan target minimal 4.100 orang. Mereka berasal dari 16 kementerian lembaga, KL, yang menjadi pendukung langsung IKN, seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pratanahan Nasional, ATR BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Kementerian Pekerjaan Umum, PU, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, PKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pendidikan, hingga Bank Indonesia. Ke-16 KL ini telah mengirimkan surat penugasan ASN, Imbu Basuki. Untuk keperluan pemindahan tersebut, otorita telah menyiapkan hunian dan perkantoran sementara guna menampung gelombang pertama ASN yang akan berada di Penajam Pasir Utara, PPU, sebelum pindah ke kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Fase kedua penuntasan pembangunan infrastruktur fisik periode 2025 hingga 2030 pun dipercepat menjadi 2028. Fokus utama adalah kesiapan prasarana dan sarana untuk 3 pilar kekuasaan, trias politika, yakni yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Untuk eksekutif, saat ini tengah digenjot pembangunan Istana Wapres dengan progres yang sudah mencapai 76% dan ditargetkan selesai maksimal akhir tahun 2025, untuk siap dimanfaatkan awal tahun 2026. Sementara kompleks yudikatif dan legislatif memasuki tahap lelang yang kontraknya akan ditelen pada November 2025, untuk kemudian segera dilaksanakan pekerjaan konstruksi fisik. Kondisi di lapangan, progres kompleks yudikatif dan legislatif baru pada tahap land clearing. Pembangunan kompleks yudikatif dan legislatif ini ditargetkan selesai dalam kurun waktu 3 tahun dengan mengerahkan hingga 20.000 pekerja. Untuk mencapai target-target tersebut, Basuki memastikan pendanaan IKN aman dari 3 sumber utama yakni APBN, kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, dan investasi swasta. Hingga Oktober 2025, Otorita IKN telah mengamankan total komitmen investasi senilai Rp225,02 triliun. Angka ini jauh melampaui alokasi APBN yang disetujui Presiden Prabowo untuk kelanjutan IKN periode 2025 hingga 2029 sebesar Rp48,8 triliun. Total nilai komitmen investasi ini mencakup investasi swasta murni Rp66,3 triliun atau 29,46% yang meliputi proyek properti, komersial, DLL. Kemudian skema KPBU senilai Rp158,72 triliun atau setara porsi 70,54% yang meliputi pembangunan jalan, multi-utility tunnel, MUT, dan hunian. Deputi Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Sudiro Roy Santoso memerinci, kontrak proyek KPBU kini terus bergerak cepat dengan 8 tower dan 109 rumah tapak tahap pertama senilai Rp7,2 triliun sudah ditandatangani. Sementara, KPBU kedua senilai Rp2,21 triliun dijadwalkan lelang minggu depan. Kemudian investasi swasta juga terus menguat termasuk hotel-hotel baru yang akan dikembangkan oleh Pakuwon Group, Fasanta Group, dan Jambulu Group. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.